kabarnya Bu Nia? Baik, alhamdulillah. Bu Yani sampai 1,5 bulan ini ya, hampir 2 bulan ini kita belum berjumpa. Terus dan selanjutnya ada beberapa tahap pembelajaran yang dilaksanakan secara daring gitu ya. Yang dilaksanakan secara daring mulai dari modul 1, 2, dan 3 berikut dengan aksi nyatanya. Itu apa ya? Bu Yani, saya ingin melihat nih ya kira-kira apa yang membuat ibu, menurut ibu, adakah hambatan selama melaksanakan modul secara daring? Hambatan yang saya rasakan memang sejak awal saya di manajemen waktu ya di sekolah, karena memang tahun pelajaran ini jam mengajar saya cukup luar biasa, dari 40 jam. Luar biasa. Itu 40 jam, kemudian dalam satu waktu pun ada kelas yang bentrok. Betul, ada yang bentrok, sementara saya harus mengajar di kelas 9-10, di waktu yang sama pun juga saya harus mengajar di kelas 8. Sehingga bagaimana saya berpikir manajemen waktu ini bisa harus saya cari solusinya, sehingga agar anak-anak tidak kehilangan haknya belajar dari saya mengajarkan dengan metode. Bagaimana ibu menghadapi ada hambatan khusus? Iya, saya berkomunikasi yang pertama dengan kepala sekolah ya, dukung ya. Yang pertama dengan kepala sekolah, kemudian yang kedua dengan wali kelas juga datang kasih jawab saya yang kebetulan memang jadi wali kelas, yang saat kalau jam saya bentrok itu pasti saya komunikasikan. Kemudian yang ketiga, saya membuat keyakinan kelas dengan para siswa di kelas. Jadi pada saat jamnya bersamaan, maka saya mengajar di kelas 9-10, yang 8-6 saya akan blender dengan materi dari selama ini pendukungan juga dari kepala sekolah, rekan-rekan sangat bersinergi ya untuk kegiatan PGP ini ya. Alhamdulillah sangat luar biasa. Baik Bu Yani, nanti kita hari ini kita akan melaksanakan coach ya. Saya mencoba mencermati bagaimana Bu Yani mengkomunikasikan hasil pembelajaran Bu Yani ke dalam sebuah visi ibu sebagai seorang pendidik. Baik ya, nanti kita akan melaksanakannya selama 5 kali jam pelajaran atau 3 jam pelajaran ke depan. Baik. Ya mudah-mudahan bisa dan Insya Allah. semangat. Baik, terima kasih. Mari kita mulai ke bahan ya. Ya baik Bu. Terima kasih Bu Keca. Dengan selera para sahabat. Cakep. Guru penggerak memang mantap. Pandai bicara, kemukakan pendapat. Bapak Ibu yang nanti calon-calon guru penggerak di angkatan berikutnya, saya juga berharap agar lebih baik dari angkatan-angkatan yang sebelumnya, karena saya dan Pak Amir ini angkatan percobaan. Jadi di mana kami belum bisa maksimal karena kami baru berdua bergerak, dan alhamdulillahnya saya bertemu dengan teman-teman yang hebat. Ya, mudah-mudahan semua guru SMP 13 menjadi guru penggerak. Amin ya. Terima kasih Bu Yani, tetap semangat. Dan kami sangat berharap di sini mulai ada calon-calon juga. Ada Bu Soleha, ada Pak Romi, ada Pak Masih. Terima kasih teman-teman semua. Semangat. Ya, kita tidak melihat keterbatasan jumlah guru, tapi semangat dari kita semua mudah-mudahan itu yang jadi akan membuat kamus menjadi baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Gori Bojana, tapi saya paling disukai atau paling mengena di hati saya kalau saya dipanggil Bu Nuri. Kenapa? Karena Bu Nuri adalah pemberian dari ibu saya dan ayah saya ketika saya lahir. Sedangkan Dewi itu tambahan untuk akte kelahiran yang kedua, karena waktu kecil saya tidak bisa menyebut R, jadi Uri, Dewi, jadi Dewi gitu. Nah, tambahannya makanya saya lebih suka dipanggil Nuri gitu ya. Saya kebetulan rekan ibu saya sekarang kepala sekolah SMP Negeri 56 yang hari ini kebetulan diberikan amanah untuk
Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba berdiskusi. Diharapkan visi beliau secara pribadi ini dapat menjadi dasar, dapat menjadi bahan untuk mengembangkan atau untuk mensinergikan dengan visi misi yang ada sebelumnya, yaitu visi dari SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Kita tidak akan merubah visi tersebut pada hari ini, melainkan bagaimana pandangan-pandangan dari Ibu Yani mampu mensinergikan, mampu mewujudkan cita-cita harapan dari SMP Negeri 13 melalui visi SMP atau visi sekolah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pada diskusi hari ini juga kami memfasilitasi bahwa visi tersebut bukan hanya untuk Bu Yani saja seperti yang sudah tadi katakan, tapi diharapkan visi tersebut juga ada pada Bapak Ibu guru sekalian, dan bukan pada Bapak Ibu sekalian, tapi di sana juga ada visi dari TU atau TMD atau staf lainnya. Karena visi itu sendiri bukan milik kepala sekolah, bukan milik guru, melainkan milik warga sekolah. Nah, bagaimana warga sekolah mampu mewujudkan cita-cita tersebut? Nanti harapan-harapan Bapak Ibu sekalian akan dituangkan ke dalam kalimat rumpang. Nah, kalimat rumpang ini sebetulnya saya tadi tidak tahu rumpang itu apa. Saya tahu ini buat hubung mandi, rumpang gitu ya. Ternyata kalimat rumpang adalah kalimat penggalan yang nanti akan diisi oleh Bapak Ibu mengenai harapan-harapan yang ada di benak Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena visi itu adalah harus dari Bapak Ibu semua, bukan dari kepala sekolah, bukan dari guru, bahkan dari murid pun ada, dari HU pun ada, dari OB pun ada. Nanti diharapkan dari kalimat-kalimat rumpang yang diisi oleh Bapak Ibu akan dijadikan suatu kesimpulan yang nantinya dibentuk di dalam penyusunan visi misi sekolah. Jadi bukan hal yang mustahil kalau hasil diskusi ini bisa nanti sebagai masukan visi misi sekolah berikutnya. Kalau tadi dulu menanyakan kepada ibu kepala sekolah, pernah nggak Bu Yani mengeluh kepada ibu kepala sekolah? Tadi Bu Haji tadi menjawab selama ini Bu Yani belum pernah mengeluh. Tapi bukan berarti belum pernah mengeluh sebetulnya Bu Yani. Tapi bagaimana selama mengikuti program CGT ini saya berpikir bahwa sesuatu itu menjadi tantangan. Bagaimana saya bisa menyikapi tantangan kalau masih bisa saya berusaha menggunakan segitiga restitusi yang memang sudah disampaikan di modul 1.4 gitu. Jadi saya berusaha bagaimana jumlah jam yang banyak untuk semester ini jumlah jam saya 40 jam. Jadi bagaimana saya bisa mengkondisikan yang 40 jam mengajar di sekolah, kemudian ditambah memang tugas saya sebagai ibu untuk anak saya, tugas saya sebagai anak untuk orang tua saya, dan tugas saya juga sebagai warga masyarakat di lingkungan saya. Jadi bagaimana kita bisa mensinergikan semua tupoksi sesuai kemampuan saya. Tapi alhamdulillah untuk di SMP Negeri 13 ini dukungan ibu kepala sekolah sangat luar biasa. Dukungan teman-teman juga sangat luar biasa. Jadi kita semua sinerginya itu sangat luar biasa. Dan saya alhamdulillah berpindahnya saya dari SMP Negeri 8 Kota Bekasi yang sudah baik, kemudian pindah ke SMP Negeri 13 Kota Bekasi, saya sangat bersyukur karena memang kondisi untuk bersinerginya itu lebih. Seperti itu, terima kasih Bu Kepala Sekolah, terima kasih teman-teman yang menerima saya itu tidak menganggap biar guru baru, kemudian
yang masuk ikut CGP gitu, karena memang program CGP ini sudah saya lihatkan sejak terakhir di SMP 8, tapi memang terbentur harus mutasi, jadi saya ikut di angkatan 7. Itu tadi untuk refleksi di lingkungan belajar, dan memang untuk SMP 13 ini kondisi siswanya sangat heterogen, dari mulai yang orang tuanya berpendidikan tinggi S2 sampai S3, ada juga yang orang tuanya betul-betul tidak bisa membaca. Jadi memang inilah heterogen yang saya rasakan selama 1 tahun ini di SMP 13 untuk kondisi siswa dan orang tuanya. Tapi insya Allah semua orang tuanya mampu bersinergi juga, walaupun tidak bisa membaca. Kalau ada program kegiatan di sekolah itu sangat mendukung. Terbukti dari kegiatan kemarin, kegiatan ekstrakurikuler yang sangat luar biasa, antusias, dan dukungan orang tuanya alhamdulillah dari semua kelas itu. Baik. Untuk refleksi dari modul 1.1, jadi Ibu Bapak selama mengikuti pelatihan guru penggerak ini, saya sudah mempelajari 4 modul sampai dengan 1,5 bulan ini. Diawali dari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada DTT 1.2 tentang peran guru penggerak, fungsi dan peran guru penggerak. Kemudian sampai di modul 1.3 dan terakhir modul 1.4 tentang budaya positif, yang alhamdulillah saya sudah melakukan diseminasi kepada seluruh teman-teman, dan alhamdulillah juga mulai tahun ajaran baru kami sudah sepakat untuk membuat keyakinan kelas secara bersama. Salut Ima. Salut untuk teman-teman saya yang hebat, karena saya tidak bisa seperti ini tanpa dukungan dari semuanya. Gitu. Dari ya, jadi alhamdulillah untuk Ibu Nuri diketahui, Bu Nuri kakak saya ketika mendaftar CGP itu kami bertiga, karena sebelumnya ada Bu Ejendang dengan Pak Amir, kemudian saya bertiga, saya Pak Amin, kemudian dengan Bu Lis. Kami bertiga ternyata yang lulus 2. Pada lulusnya seperti itu, padahal nyatanya kalau bertiga saling melengkapi, saling menguatkan seperti itu. Tapi pada lulus lagi di angkatan 7 saya hanya sendiri. Ternyata Pak Amin masuk di angkatan 8, di angkatan 7 yang selanjutnya. Dan alhamdulillah saya menyemangati teman-teman saya yang lebih muda dari saya dan lebih hebat dari saya. Ada Bu Soleha, ada Pak Rami di sebelah itu, dan satu lagi ada Pak Masin. Kebetulan yang pagi ini ada kegiatan di SMP 27 yang mulia. Enggak dipaksa, tidak dipaksa, tapi saya selalu diskusi ringan. Ayo dong, biar sekolahnya jadi hebat. Gitu. Alhamdulillah teman-teman saya tergerak, ya teman-teman saya tergerak, dan juga motivasi, pastinya motivasi dari Ibu, dari Bu Haji dan dari Pak Amir. Bagaimana setiap tahun SMP Negeri 13 ada yang mengikuti untuk CGP. Alhamdulillah. Saya selalu mendoakan untuk teman-teman saya, Bu Soleha, Pak Romi, Pak Masin, nanti di pengumuman lulus semuanya. Lulus semuanya. Untuk modul 1.1, 1.2 sampai dengan 1.4, alhamdulillah saya sudah mencoba melakukan diseminasinya. Kalau untuk modul 1.1, 1.2 sampai dengan 1.3, cara saya mendiseminasikannya itu dengan klasikal-klasikal kecil, dan untuk yang klasikal besar itu saya lakukan pada modul 1.4, itu dilakukan secara bersama-sama itu, dan sudah saya share dalam YouTube saya, itu sudah saya serahkan juga ke Ibu
yang saya sampaikan pada saat saya mengerjakan LMS di beberapa waktu yang lalu adalah yang pertama tentang memimpin perubahan positif, kemudian yang kedua mengelola perubahan positif, dan yang ketiga visi yang berpihak pada murid sebagai landasan inisiatif perubahan dalam pendidikan. 3 hal inilah yang mendasari visi yang saya buat dalam LMS yang sudah saya kerjakan beberapa waktu yang lalu, dan sehingga menghasilkan visi saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Ini terwujudnya insan yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berjiwa gotong royong serta berbudaya lingkungan. Pada saat saya menyampaikan visi saya, pada saat itu juga ada di diskusi bersama di LMS, ada murid juga serta dengan fasilitator saya Pak Ahmad Fauzan. Kami menyampaikan secara satu persatu apa yang melatar belakangi pembuatan visi itu. Dan pada saat itu saya menyampaikan, kebetulan sekitar 2 minggu sebelum saya membuat visi guru penggerak, visi sekolah itu sudah ada melalui tadi yang sudah Ibu Kepala Sekolah sampaikan, melalui kegiatan IHT pada saat itu ya Bu, yang memang kami berdiskusi bersama seluruh guru bersama dengan 2 pengawas pembina kami. Ada sedikit yang saya agak berbeda mungkin, tapi insya Allah tetap bersinergi dengan visi SMP Negeri 13 yang terbaru. Jadi untuk visi guru penggeraknya saya memang memasukkan untuk profil pelajar Pancasila gitu. Di visi SMP Negeri 13 terwujudnya insan berakhlak mulia, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Jadi masih insya Allah masih relevan, itu masih relevan. Nanti kita akan diskusi bersama dalam kegiatan ini apakah nanti untuk kedepannya, karena visi SMP 13 alhamdulillah sudah ditandatangani ya Bu ya, sudah menjadi keputusan untuk tahun ini. Tapi memang visi sekolah apakah harus boleh berubah lagi tahun depan atau harus menunggu per 4 tahun. Itu dari hasil belajar saya di modul 1.3, sekolah boleh menyesuaikan sesuai kebutuhannya gitu. Kalau memang teman-teman dan ibu kepala sekolah menganggap ini sudah, karena memang ini baru berdiri, jadi kita implementasikan ini karena kebetulan pada saat 6 bulan yang lalu Bu Haji Endar dengan Pak Amir juga sama menyampaikan tentang visi guru penggerak. Sebelumnya masih visi yang lama, dan alhamdulillah pada awal bulan Januari 2023 visi SMP Negeri 13 sudah berubah dan memiliki visi barunya, terwujudnya insan berakhlak mulia, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Jadi menurut saya ini masih ada sinerginya dan relevansinya ya Ibu. Mungkin dari berakhlak mulia salah satu dari 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk visi saya sebagai CGP itu saya memasukkan saling berakhlak mulia, ada kemandirian, kreatif, bernalar kritis, dan berjiwa gotong royong serta berbudaya lingkungan. Nanti kita bisa diskusikan untuk visi ini untuk kedepannya, bukan untuk yang merubah saat ini, karena visi kita memang sudah baru dan insya Allah sudah sesuai dengan harapan dari Merdeka Belajar. Bapak Ibu, nanti saya akan memberikan ini kalimat rupak yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu. Nanti saya akan memberikan Bapak Ibu 2 lembar masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa melengkapi, apakah harus semuanya, karena pesertanya ada 12, maka masing-masing Bapak Ibu bisa membuat, dan mulai dari Bu Haji Endar
Nurul bisa kembali ke nomor 1, 2 dan seterusnya. Jadi nanti akan ada masing-masing 2 jawaban dari setiap ya untuk melengkapi kalimat kami. Tapi Bapak Ibu, sebelum saya memberikan kata saya, izinkan saya untuk memberikan sedikit ice breaking, memberikan ice breaking biar kita lebih semangat mengikuti kegiatan ini. Baik, mohon diletakkan dulu alat tulisnya Bapak Ibu. Pak Rawi, kalau diletakkan dulu alat tulisnya. Boleh berdiri, tinggal berdiri biar kita lebih fresh, lebih semangat. Baik, kalau saya tadi kalau Bu Nuri dengan salam salut, saya dengan tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau saya mengatakan tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk. Karena kalau malam berisik orang sudah tidur. Saya ulangi ya. Pagi, siang, malam, konsentrasi. Konsentrasi. Pagi, malam. Malam, siang, pagi. konsentrasi. Saya ulangi. Konsentrasi. Malam, siang, pagi. Masih salah kamu. Malam, siang, pagi. Malam, siang, pagi. Konsentrasi, saya ulangi lagi. Pagi, siang, malam. Siang, malam, pagi. Satu kali lagi Bapak Ibu ya. Malam, pagi, siang. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk kembali. Ice breakingnya kelihatan sederhana, tapi kalau diperhatikan di kelas, anak-anak sangat antusias. Gitu. Jadi mungkin inilah salah satu strategi kalau saya ngajar bahasa Inggris di kelasnya Pak Amin, di kelas 98 di jam terakhir. Jadi dengan diberikan ice breaking paling tidak lebih menyemangati anak-anak. Baik Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu menuliskan kalimat penumpang yang sudah ada di depan dengan apa pendapat dari Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih, saya akan berikan. Bebas Pak. Bebas berkata-kata. Bu Nuri juga nulis. Kami guru-guru ini dibohongin semuanya. Luar biasa. Ternyata
setiap pagi saya pahami apa yang disampaikan Indra, bahwa saya sebagai guru harus mendengarkan apa yang disampaikan keluhan siswa-siswa saya. Salah satu dari semua murid-murid hebat saya, yang paling hebat adalah Indra. Karena kita semua satu sekolah ini guru-gurunya dibohongin semuanya, harus di luar biasa. Jadi setiap pagi dia datang ke saya, Miss, saya lapar nih, dari kemarin sore saya belum makan. Ya udah ke kantin ya nak, saya kasih uangnya, kamu beli nasi kuning, kamu beli minum. Nanti setelah itu pelajaran jam pertama saya, kamu siap untuk belajar. Siap Miss, uangnya mana? Dari Mas. Setelah itu ya, jadi sekarang nggak mungkin anak lapar gimana mau ikut pembelajaran, kami pikir seperti itu ya. Kemudian setelah itu ketika pembelajaran di jam bahasa Inggris, saya nih Miss, boleh nggak saya curhat lagi? Boleh. Kenapa nak? Saya itu guru yang ngajar di 96, yang saya sukai hanya 2. Kenapa memang? Kalau saya lagi lapar, saya boleh keluar. Kalau saya lagi bete, saya dibolehin di depan. Kalau saya lagi nggak mood, saya boleh keliling sekolah. Siapa gurunya? Misalnya sama Gusul. Kalau guru yang lain nggak boleh. Makan aja harus beli makanan buat teman-teman sekelas. Saya beli dari mana? Kan di sini tahu saya orang nggak punya. Dengan segala keterbatasan seperti itu. Terus akhirnya pada awal semester 2 kemarin, hampir 2 minggu lebih dia tidak ke sekolah. Saya tanya, Pak Masing, saya tanya Pak Masing, anak hebatnya kemana? Nggak tahu ya, di telepon nggak bisa. Kemudian saya antusias, Pak, besok kita home visit ke rumahnya. Ternyata apa yang terjadi, saya home visit, dia kaget, hanya pakai celana koloran gitu aja. Kemudian ternyata bapaknya itu adalah pengusaha kredit, luar biasa. Jadi saya tunjukin, bapak tinggal di mana Pak? Di sini di kontrak atau rumah sendiri? Walaupun sederhana, ternyata rumah sendiri. Dan ternyata rumah tinggalnya di daerah Karanganyar Solo itu luar biasa. Mobilnya juga luar biasa sebagai pengusaha. Dan Indra satu hari jajannya itu 50.000. Itu belum termasuk makan malam sorenya dia. Jadi hanya untuk ke sekolah. Jadi ya Allah, saya jadi mohon lagi berdoa. Ini pembelajaran saya sebagai guru, bagaimana kita berupaya untuk keberpihakan kepada murid. Ternyata muridnya tidak berpihak kepada gurunya. Inilah PR kita semua, Pak Badrudin, gak hanya saya, tapi kita semua menghadapi siswa-siswa hebat seperti Indra. Kedepannya ya sesuai dengan tadi impian saya percaya bahwa murid adalah aset bangsa paling utama. Saya percaya itu. Jadi walaupun Indra bohong ke saya yakin mudah-mudahan hanya Indra saja, tapi murid-murid saya yang lain bisa lebih baik dari Indra. Bapak Ibu, inilah impian-impian saya, harapan-harapan saya, dan perubahan paradigma tadi yang menjadi poin dari diskusi kita. Yang pertama, murid di sekolah kami diharapkan sadar betul bahwa mereka harus terus bergerak dan berkembang serta berubah. Yang pastinya itu. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap murid mempunyai potensi berbeda yang harus dikembangkan. Jadi memang mengetahui identifikasi awal itu penting untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti ada program dari kurikulum, mungkin nanti dibantu sama Bu Haji Endang dengan Pak Amir, bagaimana cara kita mengetahui identifikasi awal murid-murid kita, nanti dibantu dengan guru BK. Ya, nanti biar bisa lebih optimal seperti apa. Dan inilah adalah harapan-harapan yang tadi sudah saya sampaikan, saya terjemahkan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Paling tidak, insya Allah dari visi sekolah dan visi saya sebagai guru penggerak, alhamdulillah insya Allah bisa bersinergi dan kedepannya, kalaupun tadi yang disampaikan Pak Alam ada yang mau ditambahkan untuk kedepannya, nanti sesuai dari kebutuhan sekolah kita buat kedepannya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang
saya sampaikan bisa bermanfaat untuk ibu dan bapak. Sekali lagi saya berdiri di depan bukan untuk menggurui bapak dan ibu semuanya, karena saya yakin bapak dan ibu lebih hebat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kemarin 2 tahun setelah COVID itu tidak terkontrol di rumah. Nah, akhirnya kita mengedepankan akhlak mulia terlebih dahulu ketimbang prestasi nilai akademik. Makanya disebut terwujudnya insan berakhlak mulia, berprestasinya yang kedua. Mungkin kalau dibilang prestasinya belum ada, mungkin karena kita ngejarnya akhlak lebih utama daripada itu. Nah, itu sudah kita bahas kemarin di rapat IHB, dan kebetulan ada tambahan berbudaya lingkungan. Kalaupun nanti Bapak Ibu ada yang punya inisiatif menambah, kalau tadi saya dengar dari Ibu Yani di peraturannya boleh ditambah ya, bagaimana? Walaupun ditambah ya silahkan. Kalaupun ini kan ini hasil dari musyawarah kita bareng-bareng pada kali. Ini kan tadi dua pertanyaan. Kalaupun kita sepakat ini harus kita jalankan dulu, karena ini kita yang kita jalanin dulu, karena ini untuk ke depan. Nah, pendapat saya sih kayaknya nggak perlu kita tambahin, karena kita baru mau akan menjalankan visi ini di tahun ajaran baru besok, di tahun 2023-2024 bulan Juli ke depan. Dan ini kita akan cantumkan di berbagai dokumen dari kerjaan kita bagaimana biar mudah diingat dan anak pun kita arahkan ke visi-visi kita. Saya rasa kalau saya itu yang saya mohon maaf dari kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak yang telah menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan yang kedua, dan awal tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu PP bahwa apakah tadi pertanyaan saya ini adalah untuk memantik untuk kedepannya, gitu. Karena untuk visi sendiri kita alhamdulillah tadi yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah sudah ditandatangani untuk tahun pelajaran ini, dan mungkin untuk di awal tahun nanti kedepannya itu bisa ditambahkan dengan mengadopsi sesuai kebutuhan sekolah. Baik Pak Alam, terima kasih. Dan untuk yang tadi sudah disampaikan, dituliskan oleh Bapak Ibu yang sudah ada ditempel di bagian depan, ini adalah imajinasiku tentang murid di masa depan. Bagus. Ini harapannya. Ini harapannya. Tadi harapan Bapak Ibu sudah ada di sana, dan ini adalah harapan yang saya buat sebagai CGP untuk sekolah, untuk pribadi saya, untuk sekolah ini. Saya memimpikan murid-murid yang beriman, mampu menghargai orang lain, siap bekerja sama, mampu berpikir kritis, kreatif dalam memecahkan berbagai problematika hidupnya. Jadi life skill-nya. Itu inti dari kurikulum Merdeka sendiri adalah memang di life skill-nya. Jadi bagaimana memang PR berat untuk kita semua sebagai pendidik mampu untuk mewujudkan harapan-harapan yang dalam bentuk visi kita. Sekolah saya mengutamakan kreativitas anak untuk berkembang dengan tidak melepaskan jiwa religinya sesuai dengan visi sekolah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alam. Saya percaya bahwa murid adalah aset bangsa paling utama, dengan kemampuannya yang berbeda-beda. Jadi sesuai dengan modul 1.1 bagaimana kita mampu menghamba kepada siswa. Pertanyaannya, apakah misi sekolah kita sudah selamanya keberpihakan kepada murid? Dalam misinya dan siswanya terwujudnya yang
bisa berangkat mulia, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Kita mulai dari yang berakhlak mulia. Jadi setiap hari Jumat kita mengadakan tadarus Al-Quran, itu salah satu cara untuk pembinaan berkarakter mulia. Jadi ini sudah sesuai ya. Berikutnya disodara berbudaya atau prestasi. Prestasi di sini bisa dari kependidikan, yang kedua dari eskulnya. Selama ini yang kita lihat yang sudah terlihat yang berprestasinya itu dari eskul yang banyak dialami. Ya. Kemudian kalau yang dari akademik kelihatannya masih kurang, nanti harus lebih ditingkatkan lagi dari akademiknya. Karena yang terlihat baru dari eskul, terutama dari posisi dan yang lain-lain, kemudian dari Malamus itu yang sudah memberikan prestasi menonjol. Nomor peningkatan dari akademiknya. Berikutnya misalnya berbudaya lingkungan. Lingkungan kita disitu banyak pepohonan yang tentunya bisa menemukan para siswa pada saat beristirahat, sehingga visi dan misi kita sudah sesuai dengan harapan dari atau terlihat pada siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin. Apakah dari Ibu atau Bapak ada yang mau menambahkan? Kita untuk waktu itu kita sudah meminta berbagai macam masukan dari teman-teman bahwa keberpihakan pada murid ini harus terbaca atau terpapar di dalam visi sekolah. Nah, yang sudah kita sepakati bersama, menurut saya ini sudah berpihak pada murid, yaitu berakhlak mulia seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Amin, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Barangkali tinggal nanti bagaimana mengembangkan programnya saja untuk mewujudkan semua ini. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Amin dan Bu Haji Endah yang telah menyampaikan pendapatnya tentang apakah misi sekolah kita sudah selaras dengan keberpihakan kepada murid. Alhamdulillah, berdasarkan memang hasil IHT yang dibantu oleh Ibu Pengawas juga, Ibu Pengawas Pembina, dan pendapat juga semua akumulasi dari semua pendapat teman-teman. Yang kebetulan juga pada saat itu Pak Amir dengan Bu Haji Endah memang sudah mengikuti CDP. Jadi memang insya Allah misi SMP Negeri 13 sudah selaras dengan keberpihakan kepada murid. Satu poin yang disampaikan oleh Pak Amin dapat saya simpulkan bahwa sementara ini untuk di garis bawahi yang prestasi. Mungkin nanti Pak Alam tulis PR untuk bagian kurikulum bagaimana meningkatkan prestasi akademik, karena tadi yang disampaikan Pak Amin prestasi yang sangat baik dan sudah luar biasa untuk SMP Negeri 13 adalah berasal dari non akademik. Jadi inilah PR kita bersama, bagaimana kita dapat meningkatkan prestasi akademik di SMP Negeri 13 Kota Bekasi ini. Kaitannya juga dengan tadi yang disampaikan tentang ekstrakurikuler, saya sudah menyampaikan kepada Pak Anu, nanti saya lapor untuk ini Pak sekalian di kegiatan ini. Nanti untuk tahun depan kita akan ada English Club gitu, dan untuk insya Allah selama 1 tahun ke depan, nanti di tahun depan saya akan membantu bersama dengan Bu Soleha dan Bu Eti untuk mengelola English Club yang ada di SMP Negeri 13 Kota Bekasi, dan ini insya Allah bisa mengawali bagaimana kita sama-sama bersinergi untuk meningkatkan prestasi akademik, karena setiap tahunnya untuk bahasa Inggris ada kegiatan FL 2 SM yang tingkatannya sampai dengan tingkatan nasional. Dan ini mohon dukungan dari teman-teman untuk tahun depan. Sudah seizin dari Ibu Kepala Sekolah, kita akan
membuat English Club. Dan satu lagi Bapak Ibu, program yang sudah saya sampaikan di program CGP saya, nanti ada satu hari dalam seminggu itu kita berbahasa Inggris bersama. Kita berbahasa Inggris bersama. Nanti kita tentukan mau hari apa. Tidak berpikir berbahasa Inggris yang hebat dulu, tapi paling tidak pada saat kita bertemu siswa di pagi hari, ada di satu hari nanti akan disepakati bersama oleh kurikulum, untuk nanti kurikulum yang ya ada English Day gitu. Nanti saya akan mengikuti Pak bisa menyampaikan nanti pada saat tahun ajaran baru untuk English Day-nya kita mau di hari apa. Jadi tidak, inilah mungkin ada sesuatu yang berbeda. Nah, perubahan ini yang nanti akan sama-sama kita coba dari yang tadinya tidak ada dan sekarang ada, pasti membutuhkan energi, pasti membutuhkan energi dan sinergi. Gitu ya Bapak Ibu. Inilah adalah harapan-harapan yang tadi sudah saya sampaikan, saya terjemahkan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Paling tidak insya Allah dari visi sekolah dan visi saya sebagai guru penggerak, alhamdulillah insya Allah bisa bersinergi dan kedepannya kalaupun tadi yang disampaikan Pak Alam ada yang mau ditambahkan untuk kedepannya nanti sesuai dari kebutuhan sekolah kita kedepannya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Ibu dan Bapak. Sekali lagi saya berdiri di depan bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu semuanya, karena saya yakin Bapak dan Ibu lebih hebat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita sudah mendengar paparan dari Bu Yani, calon guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan apa yang beliau impi-impikan ini bisa terwujud dan kita semua bisa mendukungnya semua. Karena kalau Bu Yani satu bergerak, yang lainnya tidak bergerak juga nggak bisa kita wujudkan impian-impian. Alhamdulillah Bu Yani, sekarang saya ingin Bu Yani ya merangkum semua menjadikan hal ini sebagai statement Bu Yani dalam diskusi visi Bu Yani sebagai guru penggerak dan juga prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan. Baik, terima kasih Bu Nuri atas kesempatannya. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa diskusi hari ini sangat menyenangkan, diskusi yang sangat luar biasa, interaksi yang terjadi antara saya dan teman-teman, saya merasa sangat bahagia sekali bahwa teman-teman sangat luar biasa. Dari beberapa pertanyaan yang saya sampaikan tentang visi dari guru penggerak, teman-teman juga memberikan banyak masukan untuk saya. Dari visi saya sebagai CGP, terwujudnya insan yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berjiwa gotong royong, serta berbudaya lingkungan, alhamdulillah dapat bersinergi dengan visi sekolah. Dan untuk kedepannya saya berusaha bersama teman-teman kita saling bersinergi untuk dapat melakukan apa yang menjadi visi kita ke depannya. Berusaha semaksimal mungkin kita dapat merealisasikannya dalam aksi nyata. Seperti itu. Ya, luar biasa Bu Yani. Semoga hasil dari diskusi visi dengan prakarsa perubahan dari teman-teman tadi dapat menjadi sumber atau bahan bagi penyusunan atau bagi evaluasi visi misi sekolah yang ada pada sekarang. Ya, Insya Allah. Bu Yani. Terima kasih kembali Bu Dewi Nuri. Semoga silaturahmi kita ini dapat terus Bu, kemudian bermanfaat untuk kita saling sharing dalam menambah ilmu dan wawasan kita. Terima kasih Bu. Terima kasih, sampai ketemu ya. Iya. Udah berarti Bu Dewi, alhamdulillah kegiatan pendampingan 2 yang untuk sosialisasi ke teman-teman sudah selesai, dan ini saya serahkan dokumen yang menjadi prasyarat untuk memenuhi
administrasi di untuk kegiatan pendampingan. Saya terima ya Bu Yani ya, alhamdulillah tadi luar biasa diskusinya, Terima kasih. sangat interaktif sekali antara Bu Yani dengan rekan-rekan guru dan CF. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Tapi setelah ini saya ingin sedikit bertanya-tanya ya sebagai refleksi, gitu ya, sebagai refleksi tadi kita melaksanakan diskusi. Bu Yani tadi saya lihat sudah ada sinergitas di antara Ibu dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru dan guru. Saya juga tadi sudah melihat bagaimana rekan-rekan di SMP 13 ini membuat kalimat rumpang yang luar biasa, dan itu sepertinya antara kalimat rumpang dengan visi yang ada di SMP 13 ini sudah nyambung gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, sudah seperti itu. Alhamdulillah. Apakah menyenangkan diskusi hari ini? Alhamdulillah sangat menyenangkan, dan selain yang pertama kita bersilaturahmi, alhamdulillah karena sudah 1,5 bulan yang lalu ya Bu ya di pendampingan 1, dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu Ibu kembali, insya Allah menjadi silaturahmi yang terus menerus ya Bu ya, insya Allah ya, terus menerus, dan alhamdulillah saya merasakan sangat bahagia ketemu Ibu, dan juga sangat senang kita lanjut ya. Ya, insya Allah sangat senang dengan diskusi yang sudah saya paparkan tadi. Kalau ada kurang lebihnya, ya itulah saya Bu, banyak kekurangannya, insya Allah nanti masih belajar terus ke depan. Tadi menurut Bu Yani kan menyenangkan ya. Apakah ada hal yang menarik? Ya, sangat menarik. Sangat menarik. Yang pertama, apa yang tadi saya paparkan kepada teman-teman, alhamdulillah responsibelnya sangat baik dari teman-teman. Itu sangat Responsibel. Terus apa lagi nih hal yang menarik? Ya, selain responsibel juga, kemudian dari pagi Ibu Kepala Sekolah sudah membantu saya luar biasa, support yang sangat luar biasa. Begitu juga teman-teman tadi pagi-pagi sudah memberikan tugas mengajar, karena posisi kami kan utamanya mengajar ya Bu. Jadi support teman-teman juga sangat luar biasa. Tadi pagi saya juga sudah dibantu untuk peralatan baik dari teman-teman guru maupun dari tata usaha. Ada respon, ada juga support gitu. Bagaimana langkah ke depannya? Ya, langkah ke depannya dari apa yang tadi sudah saya sampaikan dalam pemaparan tadi, insya Allah bisa menjadi praktik baik untuk di SMP 13 dan bisa diaplikasikan dalam bentuk aksi nyata. Terima kasih Bu Yani. Alhamdulillah hari ini pendampingnya sudah usai. Saya harap ini dokumen akan saya penuhi ya di LMS, baik dokumen nanti untuk tulistik dan BPPG. Namun sebelumnya perlu diingatkan bahwa besok ketika kita loka karya, berkas-berkas yang sudah kita ada ini mungkin Bu Yani punya salinannya ya. Insya Allah. Nanti untuk hari Sabtu tanggal 11 Oktober. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam.